Kiprah Jati. Kampung Roto. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang di dalam hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidaklah hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Terima kasih para penonton Dama TV yang kami muliakan. Anda masih begitu telaten dan sabar di depan Dama TV ini. Dan kita berbincang-bincang 69 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini akan kita lanjutkan. Khusus untuk anak-anak muda. Apakah anak-anak, cucu-cucu pernah membayangkan betapa sakit dan betapa sulitnya hidup pada waktu merebut kemerdekaan? Kebetulan Mbah ini sudah pernah ikut pada waktu itu lari-lari di tengah hutan. Mungkin umurnya waktu itu masih sekitar 3 tahun, 4 tahun. Dengsingan peluru-peluru. Kadang-kadang mortir itu membakar pohon-pohon di hutan. Makan seadanya. Dan itu berhari-hari, berbulan-bulan. Di kota semua gerilya. Rakyat lari ke hutan-hutan, ke gunung-gunung. Karena bombardir dari lawan. Meskipun anak-anak dan cucu-cucu tidak pernah merasakan peristiwa pada waktu itu, semua bisa lihat di televisi 24 jam betapa mengerikannya negara-negara yang sekarang ini dalam keadaan seperti itu. Beton-beton runtuh, manusia-manusia berlarian, sehari-hari yang meninggal karena ledakan-ledakan misiu jumlahnya tidak banyak, jumlahnya sangat banyak sekali. Negeri kita begitu amat subur, hijau, melambai-lambai padinya. Semua pohon-pohon betul-betul begitu manis buah-buahnya, airnya gemericik. Kenapa mesti kita tidak menjaganya dengan baik? Oleh karena itu, telatenlah mengikuti Kiprah Jati di Dama TV ini. Karena Dama TV memang mempunyai semangat. Tidak ada jalan kecuali untuk menjaga kewibawaan negara, majunya dan pergibannya intelektualitas cara berpikir bangsa Indonesia bersama-sama dengan rekan-rekan yang lainnya. Lah, kita akan bergeser ke Ki Soeharto ini. Ki Soeharto ini biasanya telaten ngudik-udik, dan beberapa bulan yang lalu setelah saya teliti oret-oretannya pada waktu di Kiprah Jati, ternyata hampir pada kenyataan. Hitungan Ki Soeharto pada waktu menggambarkan, kalau tidak hati-hati Indonesia seperti pesawat yang akan mau nyosop gitu istilahnya ya. Monggo, kami persilakan. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, teman-teman yang saya hormati, bapak ibu para pemirsa TV yang berbahagia. Kalau tadi sebagian terbesar sudah dikemukakan oleh bapak-bapak yang terdahulu, saya ingin melihat perkembangan sekitar 15 tahun terakhir. Bagaimana kita mengelola kemerdekaan itu? Bapak Ibu sekalian berbahagia. Saya tidak mengatakan bahwa merebut kemerdekaan itu tidak sulit. Tetapi justru menurut hasil penelitian, mengelola kemerdekaan, dengan kata lain bahwa melestarikan eksistensi kemerdekaan itu untuk paling tidak diperlukan 2 kali lipat lebih sulit daripada sekedar merebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seringkali kita tidak pernah kalau saya boleh bilang berpikir lebih besar dalam perkembangan sejak tahun 2009 itu di Amerika, di Eropa banyak para pria yang bunuh diri. Di dunia pada umumnya kejahatan atau kekerasan terhadap perempuan meningkat sangat tajam, termasuk juga kekerasan terhadap anak-anak.
ternyata bahwa persoalan internasional yang sedang mengemuka dalam perkembangan terakhir itu disebabkan oleh yang namanya perubahan iklim. Kita suka-suka tidak sampai ke situ pikirnya. Justru perubahan iklim itu ternyata itu terjadi karena apa? Karena kita mengelola republik ini terlalu sembrono. Kalau saya boleh sembrono. Nah, pengelolaan ini dalam bahasa kerennya sekarang yang disebut dengan bagaimana mengelola demokrasi. Jadi bahasa kerennya adalah demokrasi. Akhirnya saya mengerucut ke sini, ke demokrasi itu. Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura, pernah mengemukakan, hati-hati loh dengan demokrasi. Sebaliknya, Presiden Cina, Hu Jintao, pernah dialog sama Presiden Amerika, George Bush. George Bush mengemukakan begini, negaramu gak demokrasi ya? Dijawab oleh Hu Jintao, apa itu demokrasi? Dua makna dari kata-kata Hu Jintao itu. Pertama, bahwa mungkin juga Hu Jintao itu tidak paham apa itu demokrasi. Kata yang kedua, kira-kira begini, demokrasi macam apa dan untuk apa demokrasi kalau tidak cocok untuk negara saya. Dengan kata lain bahwa akhirnya mengerucut bahwa demokrasi itu adalah dalam kaitan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Apakah kita itu belum demokrasi? Lah Pancasila itu sudah lebih daripada sekedar demokrasi. Pancasila itu adalah sebagai sebuah konstruksi sistem demokrasi yang dilahirkan oleh putra Indonesia dan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan perlu diketahui bahwa kalau rakyat Indonesia itu gerah, maka persoalannya terjadi akhirnya disebut dengan perubahan iklim itu. Jadi keluarannya berupa namanya perubahan iklim itu sebenarnya terjadi oleh karena inherent Indonesia itu rakyatnya gerah. Karena apa? Karena penataan kehidupan demokrasi yang tidak demokratis. Seperti yang kita baru lihat akhir-akhir ini. Loh, Pilpres kok tambah gonjang-ganjing seperti dalam istilah pewayangan keluar Gadot Kocok Kembar. Ya mudah-mudahan nanti MK di dalam memainkan ini sebagai dalangnya betul akan keluar Gadot Kocok yang sesungguhnya sehingga persoalan global ini bisa teratasi. Kalau tidak, kemungkinan terbesar persoalan global akan semakin seperti pesawat yang ceplok tadi itu. Jadi persoalan perubahan iklim itu kalau saya gambarkan karakternya bumi planet kita itu, kalau persoalan perubahan iklim tidak teratasi bahwa persoalan karakter bumi itu bisa nungsep. Karena apa? Persoalannya adalah persoalan atmosfer. Nah, persoalan atmosfer itu kaitannya dengan kinerja demokrasi Indonesia. Ya, terima kasih. Mas Bowo, ini yang disampaikan Ki Nyoman tadi itu ya, dengan apa yang disampaikan oleh Ki Soeharto, ini kelihatannya saling ketemu dan saling menunjang. Sebenarnya demokrasi kita ini kenapa kok masih banyak demokrasi, bukan demokrasi kita, demokrasi yang dilaksanakan hari ini dengan demokrasi kita kelihatannya lain. Kalau demokrasi kita itu jelas demokrasi terpimpin ya. Nah, ini kelihatannya banyak orang yang belum paham ini. Lalu menurut kacamata budaya yang dikritisi oleh Pak Soeharto tadi itu sebenarnya bagaimana itu? Monggo. Iya, terima kasih Ki Jati. Saya harus berterima kasih pada Pak Nyoman dan saudara saya Pak Indarwanto serta Mas Harto tadi itu. Ada satu kata yang menarik Ki Jati, yaitu tentang merdeka tadi. Yang pertama rasa katanya, tapi harus termanifestasikan rasa itu menjadi sesuatu yang konkret, bisa dirasakan oleh setiap orang. Makanya tadi nyambung dengan Pak Nyoman tadi itu. Pak Nyoman melandaskan pada empat hal, yaitu ada batas, sadar batas di dalam mengelola yang namanya merdeka, yaitu kalau kita itu menghormati keutamaan batas, maka kita akan terlindungi dari kerugian atau kesalahan. Kumpulan-kumpulan yang paling halus masih di saya, tapi yang paling banyak adalah aku. Oleh sebab itu kalau ada petani yang merasa belum sejahtera, pedagang dan seterusnya belum sejahtera, Kiprah Jati.